Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah cinta sejati sehidup semati Habibie Ainun. Sebelum memulai ke kisahnya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang masih stay di YouTube channel aku. Untuk kalian yang baru datang di channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu channel YouTube ini juga. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian selalu update dengan video-video terbaru aku. Oke, kita akan mulai. Baharudin Yusuf Habibie dan Sri Ainun Besari. Siapa yang tidak tahu dengan mereka? Kisah cinta sehidup semati Bapak Habibie dan Ibu Ainun adalah kisah terromantis sepanjang abad ini. Ya, kisah mereka sangat menginspirasi. Kisah keromantisan dan cinta sejati Bapak Habibie dan Ibu Ainun ini sudah dituangkan di banyak karya seperti buku, film ini digarap oleh produser terkenal yaitu Hanung Bramastyo. Filmnya itu berjudul Habibie 1, Habibie 2, dan 3. Selain itu, ada juga pembangunan monumen mereka yang diberi nama Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Awal mula kisah cinta Habibie Ainun. Bapak Habibie dan Ibu Ainun ini sudah bertemu sejak SMA. Mereka berada di SMA yang sama yaitu SMA Kristen Dago, Bandung. Dan saat itu Bapak Habibie berada di satu tingkat kelas dari Ibu Ainun. Jadi ketika itu Bapak Habibie kelas 2, Ibu Ainun kelas 1. Dan karena kejeniusan dan kepintaran mereka berdua, teman-temannya ini menjodoh-jodohkan. Biasa kan namanya cie-cie, mencie-cie-ciekan gitu. Nah, akan tetapi Ibu Ainun dan Bapak Habibie ini belum merespon. Tidak ada baper-baperan seperti anak zaman sekarang yang baru dicie-ciein udah baper, seperti itu tidak. Ibu Ainun dan Bapak Habibie ini belum ada rasa apapun. Bahkan saat itu Bapak Habibie menjuluki Ibu Ainun ini dengan sebutan gendut, jelek, seperti gula Jawa. Kan tetapi Ibu Ainun tidak pernah merespon sedikit pun dengan olok-olok dari Bapak Habibie ini. Setelah lulus SMA, Bapak Habibie melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung dan Ibu Ainun meneruskan kuliahnya di Universitas Indonesia. Saat itu Bapak Habibie mendapatkan beasiswa ke Jerman dan melanjutkan S2 di Jerman. Setelah 8 tahun Bapak Habibie ini tidak pulang ke Indonesia, akhirnya Bapak Habibie mengambil cuti 3 bulan untuk pulang ke Indonesia. Dan setelah pulang ke Indonesia, ibu Bapak Habibie ini memberitahu, ibu Bapak Habibie ini menyuruh Bapak Habibie untuk segera menikah. Tetapi saat itu Bapak Habibie masih belum punya pasangan, belum punya perempuan pacar seperti itu. Akan tetapi saat itu Bapak Habibie sudah diperkenalkan kepada seorang gadis pilihan ibunya. Bapak Habibie pun mau tidak mau harus menerima pilihan ibunya. Dan saat itu Bapak Habibie diantar oleh adiknya ke rumah gadis yang sudah dipilihkan ibunya. Ternyata gadis itu adalah Ibu Ainun. Saat pertama kali bertemu dengan Ibu Ainun lagi setelah 8 tahun tidak bertemu, Bapak Habibie ini takjub melihat kecantikan dan kejelitaan Ibu Ainun saat ini. Bapak Habibie berpikir gadis yang dulunya disebut gendut, jelek, seperti gula Jawa sekarang berubah menjadi wanita yang cantik jelita seperti gula pasir. Setelah pertemuan itu ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya yang mana akhirnya Bapak Habibie dan Ibu Ainun ini saling mengobrol, saling bercerita, dan Bapak Habibie lagi-lagi takjub dengan pemikiran, wawasan, dan pembicaraan Ibu Ainun. Selama ini Bapak Habibie merasa bahwa tidak ada perempuan yang seperti Ibu Ainun. Ketika diajak ngobrol nyambung, ketika bicara ini disambung ini, jadi nyambung obrolannya. Dan akhirnya setelah obrolan berlalu, Bapak Habibie dan Ibu Ainun tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Dan akhirnya pada tanggal 12 Mei tahun 1962, Bapak Habibie menikahi Ibu Ainun di Rangga Malela, Kota Bandung. Pernikahan mereka dilakukan secara adat Jawa dan keesokan harinya diadakan dengan adat Gorontalo.
Setelah menikah, Ibu Ainun ikut Bapak Habibie ke Jerman untuk melanjutkan S3-nya. Di sela sekolah S3-nya, Bapak Habibie ini juga bekerja dari pagi sampai sore. Nah, Ibu Ainun ini sebagai ibu rumah tangga saja di sana. Bapak Habibie dan Ibu Ainun dikaruniai dua anak, yaitu Ilham Akbar yang lahir pada tahun 1963 dan Tareq Kemal yang lahir pada 1967. Karena ekonomi yang pas-pasan, akhirnya Ibu Ainun memutuskan untuk bekerja setelah anak-anak mereka dirasa sudah cukup besar dan bisa ditinggal di penitipan anak. Ibu Ainun akhirnya bekerja sebagai dokter anak di Jerman. Tidak berselang lama, anak Ibu Ainun ini jatuh sakit parah dan akhirnya Ibu Ainun ini menyalahkan dirinya sendiri. Beliau adalah seorang dokter anak, akan tetapi beliau tidak bisa merawat anaknya sendiri. Gejolak itu muncul di batin Ibu Ainun dan akhirnya Ibu Ainun memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga lagi dan merawat anak-anaknya. Setelah lulus S3, Bapak Habibie ini banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan di Jerman. Akan tetapi saat itu Bapak Habibie ini ditelepon oleh Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Dan akhirnya Bapak Habibie pulang ke Indonesia dan menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Dan pada tahun 1979, Bapak Habibie ini menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Saat Bapak Habibie ini menjabat sebagai Presiden, Indonesia dirundung masalah yaitu krisis ekonomi. Jadi ketika menjadi presiden, masalah-masalah Bapak Habibie ini sangatlah banyak. Akan tetapi ketulusan cinta, dukungan, perhatian dari Ibu Ainun ini tidak berhenti untuk Bapak Habibie. Misalnya seperti Ibu Ainun ini memperketat makanan Bapak Habibie. Bapak Habibie hanya boleh makan makanan yang diolah oleh Ibu Ainun sendiri. Jadi Bapak Habibie ini tidak boleh jajan, tidak boleh makan makanan kantor, tidak boleh makan makanan yang mana. Setiap siang, ajudan Bapak Habibie ini pulang ke rumah Ibu Ainun untuk mengambil bekal Bapak Habibie, dan Bapak Habibie selalu disiapkan vitamin-vitamin oleh Ibu Ainun. Pada tahun 2010, Ibu Ainun dinyatakan mengidap kanker ovarium stadium 3-4. Bapak Habibie yang cemas saat itu langsung menelpon Duta Indonesia di Jerman. Saat itu juga Bapak Habibie ingin terbang ke Jerman untuk memberikan fasilitas dan perawatan yang terbaik untuk Ibu Ainun. Akan tetapi, di sisi lain Ibu Ainun tidak mau pergi ke Jerman untuk melakukan pengobatan karena pada Desember nanti Ibu Ainun ini ada pertemuan organisasi amal organ yang dibina oleh Ibu Ainun ini. Akan tetapi Bapak Habibie memberikan rayuan dan segala macam agar Ibu Ainun ini mau pergi. Akhirnya Ibu Ainun ini mau pergi dengan syarat nanti Desember 2010 sudah harus kembali ke Indonesia. Akan tetapi Tuhan berkata lain. Pada Maret 2010 Ibu Ainun dipanggil ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Saat itu duka menyelimuti Bapak Habibie dan keluarga serta rakyat Indonesia. Kepergian Ibu Ainun, Bapak Habibie ini sangat terpukul dan akhirnya depresi hingga terkena penyakit psikosomatik malignen, yang mana ini mengganggu pikiran dan juga fisik Bapak Habibie saat itu. Bapak Habibie saat itu melakukan check up ke sana ke sini, yang mana akhirnya ada dokter yang menyarankan Bapak Habibie ini harus dirawat di rumah sakit jiwa, harus melakukan terapi ini dan itu. Dan saat itu Bapak Habibie melakukan terapi mencurahkan dukanya, yang mana akhirnya selama 2 bulan Bapak Habibie menuliskan kisah cintanya bersama Ibu Ainun yang akhirnya diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habibie Ainun. Dan selama wafatnya Ibu Ainun itu, selama 100 hari Bapak Habibie selalu mengunjungi makam Ibu Ainun. Dan setelah itu, setiap hari Jumat, Bapak Habibie selalu datang ke makam Ibu Ainun untuk mengganti bunga sedap malam kesukaan Ibu Ainun di makam Ibu Ainun.
Pada tanggal 11 September 2019, Bapak Habibie menyusul Ibu Ainun di kediaman surganya Allah. Dan kepergian Bapak Habibie ini membuat duka yang sangat amat menyelimuti keluarganya dan juga masyarakat Indonesia. Banyak sekali yang mengucapkan bela sungkawa, banyak sekali yang mengucapkan duka, dan saat itu banyak juga konten kreator, banyak juga mereka-mereka yang pintar mengedit foto itu memberikan gambaran-gambaran ilustrasi dari kata-katanya Bapak Habibie, dari fotonya Bapak Habibie ini menjadi foto-foto yang membuat kita semua ketika membacanya itu ikutan sedih. Sebenarnya itu bukan hal yang sedih, karena banyak sekali yang gambar-gambar yang memperlihatkan Bapak Habibie itu sudah bertemu Ibu Ainun, sudah duduk dengan Ibu Ainun. Jadi ada perasaan duka sekaligus perasaan lega bahwa akhirnya Bapak Habibie sudah kembali ke pelukan Ibu Ainun lagi di surga, amin. Bapak Habibie dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional Utama TPM PNU Kalibata, Jakarta Selatan, tepat di sebelahnya Ibu Ainun. Ini sebagaimana wasiat dari Bapak Habibie itu sendiri. Jikalau beliau meninggal, beliau ingin dimakamkan di samping makam istrinya. Begitulah kekuatan cinta Bapak Habibie dan Ibu Ainun ini. Itu tadi kisah cinta sejati sehidup semati Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Mungkin kalian sudah menonton filmnya, sudah membaca bukunya, atau bahkan sudah ada yang pernah pergi ke museum, monumen Habibie Ainun ini. Oke, terima kasih video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Dadah.